Perkenalkan, nama saya Febradana dengan NPM 2340302147 dari kelompok 7. Halo, perkenalkan nama saya Nazla Lucia dengan nomor mahasiswa 2340302159 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Cantika Nira Pramudita dengan NPM 2340302178 dari kelompok 7. Hi guys, I'm Finaila Asana Nadia with student number 23403022150 and I'm from group 8. Halo, perkenalkan nama saya Caesar Paranu dengan NPM 2340302151 dari kelompok 8. Perkenalkan, nama aku Aritan Cesar Givaldi dengan NPM 2340302152 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Dika dengan NPM 2340302160 dari kelompok 8. Hello, my name is Vina Amalia Rahmawati with NPM number 23403022145 and I'm from group 9. Hello, let me introduce myself. My name is Nabila Fitra Marzabari from group 9 with NPM 23403022149. Hello, my name is Eka Nur Hidayah with NPM number 82 from group 9. Hello, my name is Akara Malia with student number 23403022188 and I'm from group 9. Ini saya akan menjelaskan tentang modal. Modal yang dimiliki verb forms adalah tipe auxiliary atau helping, atau dalam bahasa Indonesia adalah untuk membantu. Dalam modal sini ada beberapa yang digunakan untuk memperlihatkan ability, possibility, permission, atau obligation. Main modals atau modal utama dalam modals ini adalah shall or should, will or would, can or could, must, serta may or might. Kalian harus juga mengingat rumus dari modals, yaitu modal plus base form atau verb form 1. Contoh soalnya adalah the parent must attend the meeting. From the example is wrong because attended itu bukan merupakan verb 1, melainkan termasuk dalam verb 3. Jadi kalimat yang benar itu adalah must attend, karena attend itu merupakan verb 1. Karena kita akan mengingat dari rumus tadi bahwa modal plus base form atau verb 1. Past participle. Past participle is used to show perfect tense. Untuk kata kerja beraturan, bentuk simple past dan bentuk kata kerja tetap sama, sedangkan jika ada kata yang tidak beraturan yang mempunyai ejaan berbeda bila digunakan sebagai past participle. Remember, have plus past participle or verb 3. Example: he has took the photo. From the example is wrong because took is not verb 3 but verb 1, so should be has taken. Present participle. Present participle is formed about adding ing to the base form. Dalam beberapa kasus, jika kata tersebut diakhiri dengan vokal yang diikuti konsonan, maka ditambah dengan ing. Namun jika kata kerja tersebut diakhiri huruf e, maka huruf e-nya dihilangkan dan diganti dengan ing. Namun ada beberapa kasus yang tetap mempertahankan huruf e dalam bentuk dasar ketika diubah menjadi
bentuk kata kerja present participle. Lalu di sini saya akan memberikan latihan untuk materi modal, dan soalnya adalah the Netflix movie will finish in a few minutes. Jadi dari soal tersebut ada yang ganjal atau apakah ada yang salah? Ya, betul sekali. Dalam contoh soal tadi itu yang salah adalah will finishes, karena finishes itu merupakan kata kerja verb 2, dan kita kembali lagi ke dalam rumus modals, yaitu modal plus base form atau verb 1. Nah, karena finishes itu merupakan verb 2, jadi kalimat di atas itu tidak termasuk dalam modals. Jadi yang benar adalah the Netflix movie will finish in a few minutes. Nah, itu merupakan jawaban yang benar. Soal kedua ada we have see the show. Karena have di sini merupakan helping verb, maka kata kerjanya harus diganti dengan kata kerja ketiga, yaitu seen. Jadi kalimat yang benar adalah we have seen the show. Soal berikutnya, the waiters bring the chicken noodle to our table. Kalimat ini dikatakan kurang tepat karena pada kalimat ini hanya terdapat kata bring yang seharusnya itu bring plus verb ing yang menjadi bringing. Tetapi harus dilengkapi juga dengan to be is karena present participle pada kalimat ini berfungsi sebagai part of a verb yang alih-alih adjective. Dan untuk kalimat benarnya adalah the waiters is bringing the chicken noodle to our table. Hai, aku Vinaila dan di sini aku akan membahas tentang use of the verbs bagian know when to use the past tense with present tense. Jadi dalam kita menulis suatu kalimat atau di dalam soal-soal TOEFL itu terkadang dalam satu kalimat bisa berganti dari past tense ke present tense atau dari present tense ke past tense with no particular reason. Jadi pembaca itu dibuat bingung. Maksud dari kalimat itu tuh sebenarnya mau apa, dan hal yang dibahas dalam kalimat itu tuh sebenarnya kejadian yang sudah berlalu atau sedang berlangsung. Jadi untuk lebih jelasnya, di sini aku punya satu soal, yaitu last night my brother eat some cookies and drank a cup of milk. Nah, menurut kalian kalimat ini tuh benar atau salah? Ya, kalimat ini adalah salah, incorrect, karena di awal kalimat menggunakan present tense dan di akhir kalimat menggunakan past tense, yang mana kalimat ini tuh adalah menjelaskan kejadian yang sudah berlalu yang ditandai dengan last night. Jadi bentuk kata kerja di dalam kalimat ini harusnya bentuk kedua, yaitu past tense. Nah, jadi kalimat yang benar adalah last night my brother ate some cookies and drank a cup of milk. Nah, tapi kalian bisa menggabungkan past tense dengan present tense dalam satu kalimat, asalkan kalian juga harus mengecek makna dari kalimat tersebut. Semoga membantu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu the students have registered for classes before the semester started. Untuk jawabannya correct or incorrect? Ya, jawabannya adalah correct, karena kalimat tersebut merupakan present perfect tense dan present perfect tense memiliki form have plus past participle. Untuk past participle-nya sendiri yaitu ada di kata before the semester started.
Oke, untuk materi selanjutnya yaitu use the tense with the time expression, dimana pada materi ini kita berfokus pada 3 tenses, yaitu ada past perfect, simple past, dan present perfect, dimana 3 tenses tersebut merujuk pada kejadian masa lalu. Tetapi 3 tenses tersebut memiliki kegunaan yang hampir sama di antara ketiga tersebut. Dan yang memiliki kesamaan tuh ada past perfect dan simple past, dan itu digunakan untuk kejadian di masa lalu dan telah selesai di masa lalu juga. Sedangkan present perfect itu digunakan untuk kejadian di masa lalu dan masih berulang sampai sekarang atau masih terjadi pada masa sekarang. Dan untuk pengelompokan word yang masuk ke dalam 3 tenses tersebut, yang pertama ada past perfect, yaitu ada by. Yang kedua ada simple past, itu ada ago, last, dan in. Dan yang terakhir ada present perfect, itu ada since dan lately. Oke, langsung saja ke latihan soalnya. The pilgrims have arrived in the New World in 1620. Apakah correct atau incorrect? Ya, jawabannya adalah incorrect, karena have arrived masuk ke dalam present perfect, sedangkan kalimat ini merujuk kepada simple past. Jadi, untuk kalimat yang benar yaitu the pilgrims arrived in the New World in 1620. Kata have bisa dihapuskan untuk menjadi kalimat simple past. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan penggunaan would and will secara benar dalam sebuah kalimat. Secara gramatikal, will itu biasanya diikuti dengan present tense dan would sendiri diikuti dengan past tense. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju ke soalnya. Soalnya sudah ada di layar. Kita baca terlebih dahulu. I know that he would get first place. Kita analisis terlebih dahulu. I know that he would get first place. Untuk artinya mungkin aku tahu jika ia akan mendapatkan peringkat pertama, begitu ya. Cuman ini adalah contoh kalimat yang salah, karena kata know itu kan bentuk present, sedangkan dia menggunakan would. Di rumusnya would itu harusnya bergandengan dengan past tense, sedangkan know itu kan present tense. Untuk modifikasinya agar benar, ini ada 2 cara. Jika ingin menggunakan will, itu nantinya akan berbentuk I know that he will get first place. Dan untuk would sendiri berarti I know, karena know ini bentuk verb 2 dari know atau bentuk pastnya. Jadi I know that he will get first place. Jadi begitu penggunaan will and will. Dan tambahan, will itu bisa digunakan pada kalimat present tense juga. Dalam catatan, kalimat itu adalah sebuah kalimat permintaan atau request yang ini bertujuan agar lebih sopan. Contohnya, would you please close the door? Itu akan lebih sopan dibandingkan dengan will you please close the door. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Active passive verb. Voice refer to the form of a verb that indicate when a grammatical subject performs the action or is the receiver of the action. When a sentence
is written in the active voice, the subject performs the action. In the passive voice, the subject receives the action. In the academic writing, it is generally preferred to choose an active verb and pair it with a subject that names the person or thing doing or perform the action. Active verbs are strong and usually more emphatic than form of the verb be or verb in the passive voice. Okay, next we still talk about active passive verbs. When we talk about passive and active verbs, we usually talk about voice. In the active voice, the subject performs the action of the verb, while in passive voice, the subject receives the action. Look at the difference in the following two sentences. First sentences. The cat scratched Joanna. Second sentence. Joanna was scratched by the cat. Okay. Passive voice always includes forms of the verb to be, is, was, is being, etc. Generally speaking, you should try to use the active voice wherever possible. Okay, this is the passive sentence. Listen it. Karate lessons are being taken by Roberta. And this is the active sentence. Roberta takes karate lessons. Active verb. The definition of active verb is active verb, or what is also called dynamic verb, is a type of verb that gives the impression that the subject does what the verb says. Simply put, active verbs are part of direct sentences or direct speech. Active verb 1. There is cherish, appreciate, which is explained by today's happenings, today's event. In the first line, wonder, curious, explained by what books, any books in the second line. And hope, which is explained by my favorite motivational books in the fourth line. Everything is attached to the subject, I. There is also R in the third and fourth lines, which is used to explain existence, such as many books in the third line or there in the fourth line. In conversation examples like this, we can also add emphasizers such as truly or still to add the strong impression to the previous active verb. Also, keep in mind, active verbs are not always verb 1. In the conversation example, there is excited. Like, glad to hear that. Attached to the subject I, in the fourth line of dialogue, which is a combination of the first form to be am or I am with verb 2. Excited, from which the verb excite originates. There is also got, active verb 2, which is comes from verb 1, get, which explain what I, subject, got, namely 50% discount. Passive verb definition is passive verb is a sentence in which the subject is subjected to a job or action from the verb, meaning that it is not the subject who performed the action. Passive verb form, first simple present tense, is object plus am is are plus verb 3 plus by plus object
or pronoun. The second one, simple past tense. It's object plus was were plus verb 3 plus by plus object or pronoun. The third one, simple future tense, is object plus shall or will plus verb 3 plus by plus object or pronoun. The fifth one, past continuous tense, is object plus was or were plus being plus verb 3 plus by plus plus object or pronoun. The sixth one, future continuous tense, is object plus shall or will plus verb 3 plus by plus object or pronoun. The seventh one, present perfect tense, is object plus have or has plus been plus verb 3 plus by plus object or pronoun. The eighth one is past perfect tense, is object plus had plus been plus verb 3 plus by plus object or pronoun. And the last one, future past tense, is object plus shall will plus have plus been plus verb 3 plus by and plus object or pronoun. That what I talk is a form of passive verb. Example, active and passive verb. The cat chases the mouse. The mouse is chased by the cat. She writes a letter. A letter is written by her. The teacher explained the lesson. The lesson explained by the teacher. The gardener watered the plants. The plants are watered by the gardener. The chef cooks the meal. The meal cooked by the chef. Okay, we move to the active passive verb questions. Okay, in here we will identify the error in the following sentence. The sentence is, the report was submitted by the student or reviewed by the committee yesterday. Okay, the answer is, the report was submitted by the student and was reviewed by the committee yesterday. Oke, kesalahan dalam kalimat ini adalah ketidaksesuaian antara verb tense and voice. Frasa are reviewed menggunakan present tense dan active voice yang tidak sesuai dengan konstruksi past passive, yaitu was submitted. Kalimat yang benar harus mempertahankan kalimat past passive yang konsisten. Oke, ini adalah kalimat yang benar, yaitu the report was submitted by the student and was reviewed by the committee yesterday. Oke, dalam kalimat yang dikoreksi ini, kedua tindakan yaitu submitted and reviewed menggunakan past tense dan passive voice yang sesuai untuk menggambarkan peristiwa yang diselesaikan di masa lalu oleh agen selain subjek kalimat. Arrange the following words to form a correct sentence in the passive voice. When proposal, the, was, carefully, by, the, scientist. Answer, the proposal was carefully written by the scientist. Dalam kalimat ini yang dimaksud dengan the proposal adalah subjek yang menerima tindakan yang ditulis. Was written adalah past passive verb phrase yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah selesai di masa lalu. Carefully adalah kata keterangan yang menggambarkan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Dan by the scientist menunjukkan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Dalam passive voice sentences, fokusnya adalah pada tindakan dan penerimanya, bukan pada siapa yang melakukan tindakan tersebut. TOEFL question of passive verb, like complete the following sentence by choosing the correct form of the verb in parentheses. The question is, the new edition of the textbooks published blah 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 next month. Okay, so the answer is the new edition of the textbooks will be published next month. Karena dalam kalimat ini kita perlu menggunakan kalimat future passive voice karena subjek the new edition of the textbook tidak melakukan tindakan, tapi menerimanya dari
the new edition of the textbook itu bukan tindakan tapi penerima yang menerima. Tindakan tersebut akan terjadi di masa depan, jadi kita menggunakan will be diikuti dengan past participle publish untuk membentuk kalimat will be published next month. Konstruksi ini menunjukkan bahwa seseorang akan menerbitkan buku teks tersebut di masa yang akan datang, tetapi agennya tidak ditentukan atau tidak atau penting. Choose the correct passive form of the following sentence. The team will present the project at the conference. A. The project will be present by the team at the conference. B. The project will present by the team at the conference. C. The project is present by the team at the conference. D. The project present by the team at the conference. Answer A. The project will be present by the team at the conference. Opsi A benar karena mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan tepat dengan tetap mempertahankan bentuk future tense. Will be present adalah konstruksi future pasif yang benar, yang menunjukkan bahwa tindakan presentasi akan terjadi di masa depan. Dan by the team menunjukkan siapa yang akan melakukan tindakan tersebut. Pilihan lainnya salah karena menggunakan bentuk kata kerja yang salah atau tidak menyusun kalimat pasif dengan benar.